sebuah sukacita saya bisa share kepada Bapak Ibu Saudara. Inilah yang disebut firman Tuhan. Kita sedang menggenapi firman bahwa Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Nah, saya baru ngerti bahwa sampai ujung bumi kita nggak perlu ke ujung bumi, Saudara. Sekarang ada satu media namanya internet, kita bisa sampai ke ujung bumi. Nah, media dipakai dan diciptakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini tema kita adalah pandemi versus iman sejati. Nah, apa itu pandemi? Nah, menarik sekali bahwa virus corona ini sudah digolongkan menjadi sebuah pandemik atau pandemi. Pandemi adalah sebuah penyakit yang menyebar secara global atau geografisnya luas. Jadi sudah menerobos ke semua area, yaitu kota, bangsa, bahkan di desa-desa pun sudah terkena COVID-19 ini. Nah, hari ini saya tidak akan pernah membesarkan pandemiknya atau virus coronanya, tapi saya akan mencoba mendorong setiap kita mempunyai iman sejati. Rupanya lewat persoalan, masalah, penyakit, itu kita bisa melihat mana jemaat yang punya iman sejati, mana hamba Tuhan yang punya iman sejati, itu mulai kelihatan sekarang ini. Dan salah satu bisa indikasinya, kita bisa lihat medsosnya jemaat yang kita layani, hamba Tuhan, rekan pelayanan kita bisa tahu bahwa, oh ini hamba Tuhan yang rupanya sedang dikoreksi imannya oleh kondisi atau keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah peristiwa yang saya yakin Saudara sangat familiar bagaimana Tuhan menaklukkan, Tuhan menghentikan yang namanya angin ribut, Saudara. Dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, saya mencoba membacakan kepada Bapak Ibu Saudara dengan versi firman Allah yang hidup. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kisah ini ditulis di ketiga Injil, baik Matius, Markus maupun Lukas. Tapi saya mencoba membaca kitab Injil Markus karena ini yang paling lengkap keterangannya. Nah, di dalam Markus pasal 4, 35 sampai 41, pada waktu matahari terbenam, lihat, dia berkata begini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita menyeberang. Alkitab mencatat begini, mereka langsung membawa dia. Awalnya Yesus yang mengajak mereka untuk pergi, tapi ayat 36, mereka yang akhirnya membawa Yesus meninggalkan orang banyak, namun ada perahu-perahu lain yang ikut. Jadi bukan hanya perahu yang ditumpangi Yesus, ada perahu-perahu lain yang ikut. Tetapi tidak lama kemudian datanglah badai yang hebat. Ombak yang menggulung tinggi memasuki perahu, sehingga perahu itu hampir penuh dengan air dan hampir tenggelam. Yesus sedang tidur di atas bantal di buritan kapal, bagian belakang buritan itu, Saudara. Dengan panik murid-murid membangunkan dia sambil berseru, Guru, tidakkah guru peduli kalau kita mati tenggelam? Yesus bangun, lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau, tenanglah, angin pun reda dan keadaan menjadi tenang sekali. Kemudian ia bertanya kepada mereka, mengapa kalian begitu ketakutan? Tidak percayakah kalian kepadaku? Mereka dipenuhi rasa gentar serta takut dan berkata satu kepada yang lain. Apa yang mereka katakan? Siapakah sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, penyakit itu tidak hanya muncul hari ini, pandemi tidak hanya muncul hari ini. Tahun-tahun sebelumnya, tahun 76 sudah muncul yang namanya HIV dan AIDS yang sudah disebut pandemi. Pernah menewaskan 36 juta jiwa. Nah, ini mengerikan. Hari ini, COVID Corona, baru menghilangkan nyawa seseorang itu 370.499 orang. Artinya di Indonesia baru 1.641. Pada waktu itu, lihat data yang sudah saya sampaikan, ya, yang bisa saudara lihat di situ, ada pernah terjadi kejadian yang namanya flu Asia, pernah menewaskan 2 juta orang. Ada namanya flu babi, 500.000 orang. Ada yang namanya flu Spanyol, 500 juta. Nah, ini saudara,
yang saya kasih dalam Tuhan, rupanya pandemik ini tidak hanya muncul hari ini. Tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum saya lahir pun pernah muncul yang namanya pandemik ini. Tetapi hari ini kita mau belajar lewat pandemik ini. Kenapa pandemik ini sekarang begitu viral? Karena tentunya sudah ada media sosial di mana-mana. Pada waktu itu kan belum ada Facebook, IG, belum ada internet yang begitu canggih seperti sekarang yang bisa diakses dimanapun saudara berada. Hari ini kejadian apapun di Kalimantan bisa kita akses. Kita bisa baca beritanya di Jawa. Sebaliknya berita di Jawa bisa diakses di Aceh maupun di kota manapun. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar tentang iman sejati. Nah, berasal dari dua kalimat tentunya, kata ya, iman dan sejati. Nah, kalau kita berbicara tentang iman, apa yang Anda pikirkan di sana? Nah, beberapa hal yang mau sampaikan yaitu 3 hal. Nah, yang pertama yang mau saya sharekan kepada Bapak Ibu Saudara adalah satu gini, Saudara. Ada 2 jenis orang atau 2 jenis sikap orang ketika yang ada di dalam perahu. Yang pertama, orang itu dipimpin Kristus atau orang itu memimpin Kristus. Ini beda sekali. Markus pasal 4 ayat 35, Yesus berkata ini, mari kita menyeberang. Markus pasal 4 ayat 36, Alkitab mencatat, mereka langsung membawa Yesus. Nah, pernahkah saudara berpikir, waktu membaca kitab ini ada sesuatu yang berbeda? Yang pertama yang ngajak pergi siapa Bapak Ibu? Yang ngajak pergi Yesus. Tapi yang nyetir akhirnya siapa Bapak Ibu Saudara? Yang nyetir mereka. Yang menyetir Yesus itu mereka, murid-murid. Mereka meninggalkan orang banyak. Dalam terjemahan Lukas atau dalam Injil Lukas dikatakan, ia mengajak mereka pergi. Awal terjadi badai adalah ketika kita berkuasa atas diri kita dan bukan Yesus yang berkuasa atas diri saya dan saudara. Nah, badai itu bisa datang ketika apa yang terjadi? Ketika Yesus yang harusnya berkuasa atas hidup saya dan saudara, kita ambil alih semua kendali yang datangnya dari Yesus itu, kita kendalikan seorang diri. Nah, semua digoncang. Rekan-rekan pengusaha saya berkata, wah Pak, ini lebih parah daripada krisis moneter 98. Ya, beberapa orang sudah mem-PHK, beberapa bos sudah menjual aset, mereka tarik semua deposito, ada beberapa rekan saya jual mobil, mau jual rumah hanya supaya bisa hidup, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam, ini semuanya kena. Bahkan saya mau beritahu bahwa gereja pun kena dampak. Anda jangan pernah berpikir, gereja besar aman. Justru gereja yang lingkupnya besar, gereja yang jemaatnya lebih besar, itu jemaat yang juga mengalami persoalan, saudara. Mereka harus bayar gedung, mereka harus hire atau gaji full-timer, pekerja, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, semua kena. Tapi hari ini kita mau belajar, awal terjadi badai dari murid-murid Yesus adalah ketika ada generasi, ada orang-orang yang harusnya dipimpin Kristus, tapi sebaliknya mereka mengendalikan Kristus. Bukankah kita sering berdoa dan doa-doa kita ini bukan Yesus yang diminta mengendalikan kita, tetapi kita mengendalikan Yesus. Kita memerintah Yesus seenaknya supaya menjawab doa-doa kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, mari kita belajar dari peristiwa ini. Ada 2 jenis orang. Bahkan ada orang-orang Kristen yang ngakunya Kristen, tapi hidupnya tidak sepenuhnya dikendalikan Kristus. Ada orang-orang Kristen yang hidupnya masih sembrono, hidupnya tidak menjaga kekudusan, hidupnya tidak menjaga sikap dan lidahnya, hidupnya tidak bisa menjadi berkat buat lingkungan di sekitarnya. Hari-hari ini justru orang Kristen sedang mengalami penampian. Hamba Tuhan sedang mengalami penampian. Saya dengar beberapa jemaat mulai bersungut-sungut, menggerutu. Kenapa? Mereka berpikir, gimana ini? Apa yang harus dilakukan? Semuanya nampak sulit. Saudara, justru dalam posisi seperti ini, Anda harus semakin serius dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Harus semakin serius dengan Tuhan yang sudah sembah. Harus semakin mengutamakan Kristus dalam hidupmu. Nah, 2 jenis orang. Yang pertama dipimpin Kristus,
atau memimpin Kristus. Yang kedua jenisnya adalah ada orang Kristen yang fokus badai atau fokus Yesus. Nah, dalam kenyataannya ada orang-orang yang fokusnya kepada iman atau fokusnya kepada kenyataan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Saudara bisa tahu bahwa apa itu iman, Saudara? Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Firman Allah yang hidup berkata begini, apa iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Ya, terus iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun, wah ini yang keren sekali. Saya suka anak-anak muda bermental Syadrak, Mesa, Abednego yang berkata, sekalipun atau walaupun Tuhan nggak menolong kami tetap mempercayai Tuhan kami. Wah, itu Kristen jempolan, Bapak Ibu. Orang Kristen yang hebat adalah sekalipun belum menerima pertolongan Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Fokus kepada apa, Saudara? Fokus kepada badai. Ada orang hari-hari ini yang fokusnya kepada COVID, sehingga apa? Yang terjadi ketakutan, dan ketakutan. Tapi ketika ada orang yang fokusnya kepada Yesus, yang ada adalah kepastian dan jawaban demi jawaban. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, fokus kepada firman atau berita dunia. Ya, kalau Anda fokusnya kepada kebenaran firman Allah, iman saudara akan semakin meningkat. Tapi ketika fokusmu kepada berita-berita di dunia ini, bukan berarti kita anti berita. Tetapi saudara harus menyaring berita itu, tetapi lebih daripada itu, berita harus takluk pada kebenaran firman. Nah, fokus kepada janji Allah, bukan kenyataan yang terjadi. Saya selalu yakin bahwa ini hanya sementara. Badai pasti berlalu. Yang kekal itu adalah firman Tuhan. Ya, tidak ada yang kekal. Bahkan penyakit pun harus ditaklukkan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Orang kalau fokusnya badai, dia tidak akan pernah bisa melangkah. Orang kalau fokusnya badai, adanya adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kalau orang fokusnya Yesus, dia percaya semua yang nyiptain Yesus, semua bahkan nyawa Yesus pun dikasih, apa sih yang enggak buat yang lain? Apa yang lebih berarti di hidup ini daripada nyawa? Tidak ada. Ya, saudara. Orang itu bisa beri semua hartanya, yang penting nyawanya terselamatkan. Yesus sudah memberikan nyawa. Itu paling berarti. Dan saya tahu, kalau soal makan, minum, pakai, dia lebih mengerti. Itu jenis yang kedua. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita saling share saja setelah ini. Jenis orang pertama dipimpin Kristus atau memimpin Kristus. Jenis orang yang kedua adalah fokus kepada badai atau fokus kepada Yesus. Nah, dua jenis orang yang berikutnya adalah orang yang beriman atau orang yang ketakutan. Lawan dari iman itu takut dalam Alkitab, saudara. Yesus tidak bangun saat badai datang. Yesus bangun saat murid-murid membutuhkan dan berteriak kepada dia dan meminta tolong. Dengerin baik-baik. Yesus tidak bangun saat masalah kita datang. Yesus bangun saat Anda berdoa untuk masalahmu. Haleluya. Itu dua hal yang berbeda. Ya, iman seseorang lebih penting daripada masalah seseorang di hadapan Yesus. Sekali lagi, Bapak Ibu, iman seseorang lebih penting daripada masalah seseorang di hadapan Yesus Kristus. Nah, persoalanmu tidak menggerakkan Yesus menolongmu, tapi imanmu lah yang menggerakkan Tuhan bekerja atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu, nah kata iman itu kan dipakai kata sebuah keyakinan. Hypostasis. Hypostasis artinya dasar atau keyakinan. Bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana kalau kita punya iman. Nah, mengapa harus menunggu badai datang dan kita baru berteriak kepada Yesus? Kenapa kita enggak dari awal
kita sungguh-sungguh sama Yesus. Dan kita ketika badai datang, kita bisa melewatinya. Mengapa Yesus tidur di buritan? Beberapa hal dikatakan. Yang pertama, secara manusia Yesus kelelahan. Setelah sekian banyak pelayanan dilakukan, saya percaya saudara hamba-hamba Tuhan melayani dan ada kalanya kita kelelahan dan capek dan kita tertidur. Itu manusiawi. Atau yang kedua, ada kesimpulannya. Kenapa Yesus tertidur di buritan? Karena selama di perahu, Yesus nggak pernah diajak bicara kepada murid-muridnya. Ya, lebih baik tidur saja. Saya nggak diajak ngomong sama mereka. Mereka mulai mengatur Yesus. Udah kami yang bawa perahu, dan Yesus cukup tidur saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lawan iman itu bukan hanya takut, tapi panik. Markus 4:38, dengan panik murid-murid membangunkan. Matius pasal 8 ayat 26 dia berkata, "Hai kalian yang kurang beriman, mengapa kalian begitu takut?" Lawan iman itu takut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perkataan kita ini mencerminkan iman kita. Ya. Matius 8 ayat 25, "Tuhan tolonglah kami, kita akan tenggelam." Markus 4 ayat 38, "Guru, tidakkah guru peduli kalau kita mati tenggelam?" Lukas 8 ayat 24, "Guru, kita hampir tenggelam." Yang Tuhan cari iman, bukan yang lain. Jadi sekali lagi, perkataan kita ini, mulut kita ini mencerminkan Anda itu orang beriman atau tidak. Saya paling mengerti kalau ada orang datang kepada saya dan isinya mengeluh. Itu Anda juga akan bosan mendengar orang yang sering mengeluh tentunya. Dan saya akan mengerti bahwa orang yang jenis seperti ini jenis orang yang kurang beriman. Bahkan bisa dikatakan tidak beriman sama sekali. Kalau datang ke pendetanya, ke hamba Tuhan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Saudara, dikatakan dalam Alkitab bahwa lawan daripada iman adalah ketakutan. Jadi kalau Anda takut, Anda punya spirit. Jadi ketakutan itu, kata Alkitab, itu bukan perasaan. Ketakutan itu roh. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi keberanian, itu kata Alkitab. Nah saudara, yang dicari Tuhan ketika Tuhan hadir itu iman. Ayat yang terakhir saya baca buat saudara, Ibrani pasal 13 ayat 5b. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Nah percayalah bahwa hari ini kita tinggal memilih. Anda menjadi jenis orang yang dipimpin Kristus atau memimpin Kristus, dibawa atau membawa Kristus. Atau yang kedua, Anda fokus kepada badai, atau fokus kepada Yesus yang sanggup menaklukkan badai. Atau Anda tergolong menjadi orang yang beriman, atau orang yang penuh dengan ketakutan. Mari kita memilih pilihan yang tepat, yaitu kita orang beriman, kita fokus kepada Yesus, kita orang-orang yang dibawa oleh Yesus, kita orang-orang yang dipimpin oleh Yesus. Dan tidak secara kebetulan, barusan kita merayakan Pentakosta, percayalah, hidup kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Karena ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, badai boleh datang, tantangan boleh datang, masalah boleh datang. Yang kami percaya dan kita percayai bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dia berjanji akan menyertai kita, bahkan kata Alkitab, Dia menyertai sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua, badai akan segera berlalu, tergantung kita punya iman kepada Tuhan yang kita sembah. God bless you.